benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah, kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Kalian perangi para habaib, bahkan sampai terbunuh. Benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Istadda ghadaballah ala man adani fi itrati. Istadda ghadaballah. Allah sangat murka, bukan lagi murka, istadda. Bukan murka saja, murka yang sangat. Allah SWT sangat murka, sangat marah, sangat benci kepada siapa? Man adani, orang yang mengganggu aku melalui anak keturunanku. Lihat dari kalimat ini, man adani fi itrati. Siapa orang yang mengganggu aku melewati anak keturunanku. Artinya manakala kita mengganggu anak keturunannya, mencaci, membenci, hasud, sama artinya kita mengganggu baginda Nabi Muhammad. Nah, kira-kira orang yang mengganggu Nabi Muhammad kemana? Pantas kalau mendapatkan satu kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah marah, Allah murka. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Nggak boleh ada orang ganggu Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang syirik dengan Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang benci dengan Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang hasud dengan Nabi Muhammad. Nah begitu juga nggak boleh juga benci dan hasud kepada anak keturunannya, karena mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi, membenci mereka sama dengan membenci Nabi, nggak suka sama mereka sama dengan nggak suka Nabi. Nah kalau sudah benci sama Ahlul Bait, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Gimana di akhirat nanti akan ditolong sama Nabi? Itu mustahil. Oke, stop dari sini dulu. Menarik ini. Pertanyaannya adalah apakah habaib yang di Indonesia yang dari Ba'alawi itu betul-betul keturunan Nabi? Pertanyaannya simple. Apakah betul-betul keturunan Nabi? Anda disuruh cek DNA juga nggak mau, diajak debat secara terbuka juga nggak mau. Terus bagaimana kita itu mempercayai bahwa diri Anda itu betul-betul keturunan Nabi? Simpel kan pertanyaannya. Bagaimana Anda membuktikan kalau Anda itu benar-benar keturunan Rasulullah? Oke, kita lanjut. Orang mengatakan dirinya beriman walaupun dia sholat, kemarin udah kita bahas, walaupun dia baca Quran, tapi kalau dalam hatinya ada buhut, ada benci, ada nggak suka kepada Ahlul Bait, ya, hasud, iri, dengki kepada mereka, diancam ku Nabi, hati-hati, ya, kalian akan mendapatkan murkanya Allah, akan mendapatkan siksanya Allah, ya, manakala kalian menggangguku, karena Nabi merasa terusik. Nabi nggak nyaman, Nabi merasa terusik, Nabi merasa terganggu. Manakala ada umatnya menyakiti keluarganya, ya. Manakala ada umatnya yang benci kepada keluarganya, itu mengganggu perasaan Nabi, Nabi nggak nyaman itu, ya. Makanya dari situ Allah murka kepada manusia tersebut. Di dalam hadis lain juga, ya, yang maknanya hampir sama, ya. Allah marah manakala seseorang, ya, menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku, ya. Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Kalian perangi para habaib, bahkan sampai terbunuh, ya. Seperti ceritanya ketika terjadi perang Karbala, nah, di mana Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang dipenggal di padang Karbala di daerah Irak sana, ya, dengan pasukan Yazid bin Ubaidillah, dengan pasukan Ziyad bin Ubaidillah atas perintah Yazid bin Muawiyah, ya. Itu menyakiti hati Rasulullah, ya. Menyakiti hati Rasulullah. Mereka menumpahkan darah dagingnya Nabi Muhammad SAW, di mana Sayyidina Husain yang diangkat, yang digendong sama Nabi, yang dicium sama Nabi dengan penuh cintanya, cucu Nabi, ya. Dan itu dari situlah keturunan Nabi Muhammad, dari situ. Sengaja mereka mau habiskan, supaya keturunan Nabi Muhammad tidak sampai sekarang. Dia bunuh Sayyidina Husain, ya, dia penggal Sayyidina Husain, Masya Allah, ya. Tapi janji Allah nggak bakal bisa dilawan. Allah tetap akan mengabadikan daripada keturunan Nabi Muhammad. Maka di situ diselamatkan salah satu anak daripada Sayyidina Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Tinggal satu-satunya orang, ya,
yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? Untuk menyambungkan kembali daripada anak keturunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali Zainal Abidin waktu itu umurnya 6-7 tahun, diselamatkan padahal yang lain dibantai ya sama musuh-musuhnya. Dibantai di antara Sayyidina Husain ya, dibantai bersama sahabatnya dibantai ya. Tapi alhamdulillah Allah lindungi salah satu daripada keluarganya, Ali Zainal Abidin. Nah, dari Ali Zainal Abidin ini melahirkan Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, terus sampai ke bawah, sampai sekarang kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia lakukan itu berarti menyakiti Nabi, menumpahkan darah mereka, menyiksa mereka, mendolimi mereka. Daripada anak keturunan Nabi, sama artinya mereka menyiksa, mendolimi Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa bangga dengan amalnya, jangan merasa bangga dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Manakala kita menyakiti anak keturunan Nabi, nanti kita akan bertemu. Kita akan bertemu dengan Habibina Muhammad. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan nanti di dunia. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi memberikan satu tahdir, memberikan satu peringatan ya. Jangan sampai di antara kita ya, menumpahkan darah atau menyakiti. Dari sekarang celurit asal semuanya sudah. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Siapa orang yang coba-coba mencaci maki Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. mencaci maki, mengolok-olok, menghina, memfitnah. Kau yang monyet, kamu Ustadz Jahannam. Lu yang monyet, kamu Kiai Bangsa. Kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, kurang ajar. Otak kalian goblok. Monyet teriak monyet, anjing. Ahli bait keturunanku, kata Nabi. Apa kata Nabi? Fa'ana bari minhu. Saya nggak tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Artinya Nabi nggak bakal kasih syafaat, nggak bakal nolong orang tersebut. Fa'ana bari, saya lepas tangan, kata Nabi. Ya, saya nggak ikut urusan. Orang-orang yang coba-coba untuk mencaci maki, menghina, mendolimi, memfitnah, ini perlu kita sampaikan supaya hati-hati, supaya kita hati-hati memperlakukan anak keturunan Nabi ini. Karena mereka itu dimuliakan oleh Allah. Allah yang memuliakan. Nah, kalau mau siap perang sama Allah ya mangga. Orang yang berani mencaci para habaib, yang menghina para habaib, artinya dia menghina Nabi. Nah, kalau dia siap untuk itu ya mangga. Makanya Nabi lepas tangan ketemu sama orang begitu, lepas tangan Nabi. Nabi tidak mau berbuat apapun. Nanti di akhirat terima ganjaran kalian, terima apa yang akan menjadi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi teman-teman ceramah dari Zaki Al-Idrus, yang pastinya dari marga Al-Idrus juga. Mungkin teman-teman mempunyai pandangan lain, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.